Dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga, ini mau apa, kita mau ngapain kita ini gitu. Enggak gitu. Diam aja Okay. ya gitu. Nah buka, nah terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini lurus gitu. Agus yang diminta sama Ya perempuan ini untuk tidur. Ya tidur biasa gini dah. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya saya telanjang. Sudah dibuka. Ya dia Lihat buka ya, sendiriannya dia juga. semua nanti. Ya terus dia di atas saya. Langsung setelah Jangan itu dia meludahi tangannya dulu. Agus. Nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu. Oke, saya potong Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya Terlibat cium? enggak langsung. Nah setelah gitu. masukin itu baru di bawah saya. Dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini Oke, gitu. setelah itu selesai. Ya sekitaran 7 menitan Oke, itu. setelah selesai terus? Setelah selesai diajak ke kamar mandi, dicuciin. Oh, ya memang nggak bisa kan? Ya nggak bisa karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama Semuanya tangannya dia. Badannya Ya. Agus buntung. Nah setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa. Ya seperti biasa dah, kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia Oke, lah oke. gitu. Nah setelah gitu dipasangin, dicuciin, dia juga masang nyuci. Terus tiba-tiba mengambil HP di tasnya. Oke. Ya, ambil HP. Setelah semua pakai ya baju kan? Dia duduk sebentar ambil HP. Hasan dia bilang, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah saya di Islamic Center. Dia nelpon sama orang lain. Ya, tapi saya tidak tahu siapa. Oke. Temannya atau siapa gitu. Saya sudah mau balik ini, tunggu dah saya di Islamic Center, dia bilang. Saya biasa aja. Nah, terus keluar baik-baik di homestay itu, keluar kita santai, kita keluar. Nah, terus digonceng lagi ke arah yang sama. Di tempat Agus dijemput. Dibawa pertama. Arahnya. Enggak, balik gitu. Oh iya. Mau balik ke kampus tuh. Oh, tapi tujuannya memang ke kampus atau Ya. ke Oke. gitu. Saya kan enggak nanya gitu kemana. Setelah itu saya berharap untuk diantarin, kan saya diam aja, enggak berani ngomong lah gitu karena biasa aja. Tapi dalam perjalanan itu Agus nggak pernah sempat nanya, kamu ini siapa, namamu? Enggak Jadi gitu. apa pekerjaan kuliah atau apa? Kan enggak ada ya. Karena saya kan tujuan saya cuma satu, pengen diantar ke kampus, tapi kok begini jadinya gitu, saya santai Tapi aja. setelah terjadi hal itu, Agus nggak pernah sempat nanya, namamu siapa? Enggak. Ada ibu ngelihat ada yang janggal tak setiap Agus kesini. Memang ada yang janggal. Kemarin ada yang nangis, yang nyata-nyata yang saya lihat yang pakai alma mater biru, kalau nggak salah yang sama kayak dia itu tuh nyata-nyata saya duduk di sana di bapak polisi. Itu nangis. Di sini saya punya 2 jajan, Cikidas. Lihat sampai habis. Bisa makan, bahkan bisa buka permen, buka jajan dia bisa. Minum dia juga bisa sendiri. Tapi udah berkomplot kejahatan saya nggak pernah, Pak. Oke, berarti Jadi dari lahir tentunya Agus sama ibu terus kan? Iya, kalau dari kita lahir melihat saya dari terus ceritanya mendampingi ya, anak saya, kayak Sampai besar sekarang. kayaknya Sampai mustahil besar sekarang. terjadi gitu guys, gitu balik semua. Bu, kan ada juga berkembang nih soal mohon maaf Bu ya, mohon maaf sih. Iya, Disebut-sebut ada ilmu hitam, Bu. iya. Apa tanggapan Ibu soal itu? Itu semuanya tidak benar, Pak. Anak saya tidak punya ilmu apa-apa, Pak. Anak saya cuma dia bisa ngomong apa adanya gitu. Apa yang ada di isi hatinya itu dia keluarkan begitu, Pak. Nggak ada dia Apalagi punya kan ilmu apa-apa, kasus Pak. ini di lingkaran mahasiswa ya. Jadi sekali lagi yang Deket disebut-sebut kampus ada katanya korban ya. banyak sampai Banyakannya orang-orang 15 itu mahasiswa. tidak benar. Tidak benar, Menurut Ibu. soalnya anak saya memang sih sering minta tolong, kadang untuk nelpon misalnya, mbak minta tolong teleponin mama saya biar mama saya tidak kebingungan nyari saya, dia bilang begitu. Cukup. Mana unin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin, coba.
Padahal Leno tuh aku irame dengan taman nu kembe aku do. Aku lain gendeng tulang padahal ilu mama kena kembe dek jo mama lain no kembe maku lain sanine. Nah kebetulan di taman ti dekat kanca Pak Batur kan. Nah akhir jarin aku ndek semel jak kenendek kan, ndek semel jak kenendek jarin oh aku kan ani juga nah lagu bahasa Indonesia waktu nu kadun. Ingat ke nih arak bukti nah ingat ke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep di podcast Adam Jeep Speak Up. Siapapun bisa berbicara karena semua manusia punya hak prerogatif untuk berbicara. Nah, YouTube balik semua, kalau kita lihat ya tadi dari kisah Agus Buntung, saya sampai detik ini masih bingung nih guys, YouTube balik semua. Karena kenapa ya? Kalau kita berbicara Agus Buntung ini, kayaknya saya terus dibolak-balik, logika saya itu belum masuk gitu loh. Kecuali mungkin Agus Buntung ini punya ilmu gendam, punya ilmu hipnotis, pelet yang mematikan dan sebagainya. Karena kenapa? Kita pakai logika dasar dulu ya, mohon maaf. Ini kan perempuan yang Agus jebak ini rata-rata kan paling tidak berpendidikan ya. Pertama di situ. Kedua nih, mohon maaf banget ya, perempuan itu kan sangat peka, sensitif untuk hal-hal yang berbau mesum, dalam tanda kutip kayak pelecehan seksual dan segala macam ya. Itu biasanya perempuan itu lebih peka. Nah, jangankan untuk dirayu sama orang yang notabene, mohon maaf, bukan merendahkan atau menghinakan, bukan cacat ya, atau difabel. Sama orang sempurna aja, perempuan dirayu sama orang yang sempurna gitu kan. Oke, mungkin dia akan ngerespon. Tapi kalau untuk menjurus ke hal-hal seperti itu sangat tidak masuk akal dengan waktu yang anggaplah itu on the spot. Saat itu terjadi, saat itu dilakukan gitu. Nggak ada proses. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari ke-10 atau minggu pertama itu nggak ada. Di mana itu terjadi, diolah hari itu juga. Makanya saya di sini, apalagi ini perempuan, untuk hal-hal yang sifatnya harga diri ke arah sana itu lebih mahal daripada laki-laki loh. Maaf kata ya, bukan berarti merendahkan laki-laki juga, bukan. Ini secara logika ya. Karena kalau kita berbicara syahwat, itu laki-laki itu dominan lebih tidak bisa mengontrol. Dominan lebih tinggi secara nafsu syahwatnya. Nah, perempuan ini kan perlu proses gitu loh. Saya masih nggak habis pikir. Dari mulai, oke lah, dari masalah iba. Mau ditarik dari masalah iba pun saya nggak habis pikir. Gitu ya, terkecuali contohnya Agus ini punya ilmu hipnotis, punya ilmu gendam, yang ibarat kata orang itu langsung dibacain bertekuk lutut saat itu juga dan pasrah nerima apa adanya. Gitu. Apalagi dengan sosok Agus yang dalam kondisi keterbatasan anggota tubuh gitu loh. Maaf kata, dalam adegan ke arah sana, anggaplah kita berbicara dewasa ya, dalam adegan hubungan suami istri lah anggap, tangan itu kan sangat berperan gitu. Berarti terjadinya pelecehan itu di kasus Agus ini adalah ada yang namanya semacam keikhlasan gayung bersambut. Kayak tadi dibukain celananya sama perempuannya, yang perempuannya juga demikian gitu kan. Karena aktivitas dalam hubungan lawan jenis ini kan tangan itu lebih banyak berfungsi. Tangan ini. Nah, ini tidak akan terjadi kalau sifatnya pemaksaan. Gitu. Satu itu ya. Berarti ini terjadinya adalah kayak gayung bersambut, sama-sama merespon gitu loh, seperti itu. Apakah reasonnya ini karena iba juga? Sangat tidak make sense, tidak masuk akal. Gitu. Maaf kata, perempuan yang udah saling punya perasaan aja, saling mencintai ini sesama lawan jenis, kalau diajak ke arah sana, itu belum tentu semua mau. Apalagi yang imannya kuat, yang tahu adab dan aturan norma agama, yang ibarat kata itu boleh terjadi kalau udah ada pernikahan. Itu yang udah pacaran loh, yang udah perasaannya itu saling mengikat, belum tentu mau. Nah, ini kok bisa on the spot semuanya? Ibarat kata instan semuanya bisa terjadi. Itu yang saya tidak
habis pikir, ya kan, seperti itu. Nah, YouTube balik semua untuk melihat Agus Buntung ini, kita juga jadi pembelajaran khususnya buat kaum hawa ya. Perempuan emang dasar berpijaknya itu perasaan, laki-laki kan logika ya. Tapi alangkah baiknya perempuan-perempuan cerdas itu selain pakai perasaan, pakai logika juga. Seperti itu. Makanya ya kalau saya pribadi sampai saat ini logikanya ini masih belum ada titik temu. Terkecuali itu tadi, Agus punya pelet yang super tajam, punya gendam, punya ilmu yang bisa menaklukkan orang lah. Itu mungkin di luar nalar ya, itu ibarat kata bahasa kasarnya. Tapi kalau kita berbicara dasarnya logika, intinya pelecehan itu akan terjadi saling merespon. Karena kalau tidak saling merespon, tidak masuk akal. Itu seperti itu. Masih mending lah, andai kata bahasa kasarnya Agus nggak punya kaki satu, punya tangan dua, itu masih logikanya dapat. Ini kan tangan itu yang peranannya itu lebih penting loh, apalagi dalam adegan untuk melakukan pelecehan seperti itu. Nah, YouTube semua, cuplikan yang selanjutnya kita lihat ya, sampai seorang dokter atau psikiater juga ikut speak up. Kita lihat yuk cuplikannya ya. Mantra Agus Buntung dalam memperdaya wanita. Baru-baru ini lagi viral di berita tentang Agus Buntung yang tidak memiliki lengan tapi bisa melecehkan 15 wanita. Dan katanya ada mantra khusus. Namun ternyata setelah saya membaca di berita, mantra khusus apa sih yang dikatakan oleh Agus Buntung ini? Ternyata dia mengucapkan kata-kata yang menginspirasi perempuan, yang menguatkan perempuan, yang mensupport dan mendukung perempuan, sehingga akhirnya perempuan ini merasa dipahami, dimengerti, dan akhirnya mudah percaya kepada laki-laki. Nah, biasanya memang orang yang mudah melecehkan perempuan, biasanya mereka memiliki pola, mereka dapat menekan titik emosi. Kita kalau mau supaya lawan bicara itu bisa mendengarkan, maka kita harus menyentuh titik emosionalnya dia. Ketika otak yang berperan di dalam emosi itu bekerja, maka seseorang itu kadang bisa tidak lagi memiliki logika. Karena otak untuk emosi itu lebih primitif daripada otak yang untuk kognitif, untuk berpikir. Ketika seseorang ditekan di pusat emosinya, maka dia kadang menjadi terbawa oleh perasaan dan tidak lagi menggunakan logika, sehingga mudah untuk mempercayai laki-laki. Di sini menjadi peringatan keras untuk para wanita untuk tidak boleh hanya sekedar mengandalkan perasaan, tapi juga harus berani untuk berkata tidak dan mengandalkan logika berpikir. Nah, YouTube balik semua, kita lihat tadi ya statement dari seorang psikiater atau dokter di bidang yang khusus menganalisa, mengobati tentang kejiwaan seseorang ya. Kalau saya lihat emang Agus Buntung ini ya bisa juga emang harus ditangani seorang psikiater ya, ada apa dengan kejiwaannya. Dan kalau saya pribadi sangat percaya kepada statement dari seorang psikiater, karena emang dia di bidang tersebut, dokter yang menguasai ilmu psikologi gitu kan, untuk melihat psikologi seseorang, apakah Agus ini normal atau bermasalah atau apa, seperti itu. Nah, YouTube balik semua, kita lihat ya untuk selanjutnya, yaitu beberapa cuplikan waktu rekonstruksi atau reka ulang ya, di mana Agus melakukan simulasi waktu melakukan aksinya di saat dia mau melakukan pelecehan. Oke, kita lihat ya. Iya, ya, tasnya di sebelah sini dan dia masih laptop dulu, dia dekat timur ya. Nah, setelah dia mau masih laptop tuh dia arah hadap ke sini. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi kasus dugaan tindak asusilanya pada 15 korban di Mataram. Rekonstruksi dilakukan di 3 titik pada Rabu 11 Desember 2024. Didampingi oleh ibu kandung dan tim pengacara, Agus tiba dengan mengenakan tutup kepala. Namun di pertengahan proses rekonstruksi atau reka ulang tersebut, Agus meminta untuk dilepas karena mengganggu penglihatan dan pernapasannya. Pada proses reka ulang, terlihat Agus mengajak bicara korban hingga korban mau pergi ke sebuah homestay. Dalam perjalanannya ke homestay, tersangka pun dibonceng sedangkan korban yang menyetir motor. Polda NTB menyebut rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kronologi kasus pada sudut pandang tersangka.
Dari mana aja yang hadir lagi Pak Des? Kompolnas hadir, Ya. dari pengawas internal juga hadir, dari pengacara dari tersangka juga hadir. Ya, di sana di Pak jaksa penuntut umum juga hadir jaksa. Tapi nanti lihat di perkembangan saat. Kita lihat tadi ya, YouTubeolik semua beberapa adegan atau cuplikan waktu terjadinya rekonstruksi ya, atau reka ulang, di mana Agus bersimulasi waktu proses mau melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut hingga menggiring korbannya ke homestay ya. Dari kasus Agus ini kita banyak sekali pembelajaran ya, khususnya buat kaum hawa atau para wanita, perempuan untuk bisa lebih menjaga harga dirinya dimanapun berada. Jangan mudah terbujuk, terayu. Intinya yang membuat melehoi, meleleh hati perempuan, alhasil jadi pasrah. Seperti itu. Ya itu tadi saya masih bingung. Karena kenapa? Logikanya masih belum dapat gitu loh. Kita aja nih punya pacar, anggaplah kita laki-laki punya pacar, kita udah punya perasaan yang saling mengikat, yang udah merasa menjadi satu perasaan kita, saling peduli, saling care. Belum tentu diajak ke arah sana perempuan itu mau gitu kan. Apalagi ini yang sifatnya semacam instan, on the spot, seperti itu. Wow, luar biasa nih Agus Buntung ini ya. Punya apa dia? Tapi saya apakah dia ada semacam gangguan psikopat atau apa, atau gangguan ya kejiwaan lah, yang bermasalah dengan kejiwaan, yaitu tadi itu ranahnya seorang psikiater ya, untuk melihat ada apa dengan Agus. Kita lihat nih, korban waktu berstatement curhat di podcastnya Bang Deddy ya, di Close the Door. Wow. Yuk sekarang kita lihat gimana sih salah satu korban yang sharing curhat di Close the Door atau podcastnya punya Bang Deddy Corbuzier ya. Kita lihat dulu ya cuplikannya yuk. Dia tidur, saya kan posisinya lagi duduk di ranjang itu, nah dia mepet-mepetin badannya ke saya. Nah posisinya pas itu HP saya mati daya. Nah saya nyalain HP saya diam-diam. Nyalain HP saya diam-diam. Nah setelah saya nyalain HP saya diam-diam, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah kan awalnya Agus ini dia halus caranya ke saya. Nah pas saya lari ke kamar mandi itu, kamu mau ngapain, kamu mau mandi, kamu mau ngapain katanya. Kan saya udah di dalam kamar mandi. Terus saya kamar mandi itu kunci kamar mandi. Ini kamu lari kamar mandi karena apa? Karena udah takut sama dia. Soalnya dia mepet-mepetin badannya. Nah di kamar mandi saya telepon teman saya sampai sempat videoin dia. Telepon teman untuk dijemput? Iya untuk dijemput. Terus bilang gini, aman kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu, saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Setelah itu sampai ke ada jalan kecil kayak gang kecil. Nah dia suruh saya masuk ke sana, di sana ada tempatnya istirahat. Tapi saya nggak mau di sana. Soalnya dia kecil banget. Jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu. Nggak mau saya di sini, nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini-gini di motor, cepat pergi. Soalnya di sana ada warga. Cepat nanti dinikahin kita katanya gituin saya. Kan saya nggak mau, saya takut di sana nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat. Tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay itu. Nah di sana kita Oke ya, jadi jatuhnya kalau kita lihat dari adegan tadi di podcastnya Bang Deddy Corbuzier ini, ya statement dia lebih ke mengarah kayak iba awalnya tuh, kayak kasihan gitu kan. Dan emang si Agus Buntung ini selalu memperlihatkan dia itu seolah-olah orang tuh pertama merasa empati sama dia dengan keadaannya, dengan ada kekurangannya. Disitulah mulai jebakan-jebakannya Agus Buntung itu ya, seperti itu. Nah yang saya nggak habis pikir tuh gini, andai kata ya adegan pelecehan itu ternyata terpaksa, anggaplah pemerkosaan lah terjadi, pasti kan perempuan itu nggak mungkin Agus itu dicelanain lagi, pakai CD, pakai celana lagi, dirapihin lagi, dicuciin. Nah, berarti kan logika kita, kejadian itu atas dasar suka sama suka. Atau sama-sama menerima lah intinya.
Karena kalau itu tidak menerima, pasti kan perempuan itu langsung lari. Langsung lari, teriak, minta tolong atau gimana. Karena dia telah dilecehkan, telah diperkosa. Coba deh, mari kita berpikir secara logika dasar dulu. Saya bingung nih, ya kan? Kan harusnya berarti perempuan itu kalau udah andai kata itu telah terjadi, selesai pelecehannya tersebut, pasti kan perempuan itu berteriak, histeris, minta tolong. Langsung melapor ke pihak kepolisian. Ini kan enggak berarti kan proses membantu Agus ngebersihin, membantu Agus cuci-cuci, membantu Agus pakai celana lagi, hingga beres, hingga keduanya itu mungkin check out lah bahasa kasarnya ya kan. Nah itu yang saya, logika ya, kita bermain logika nih. Karena kita dasar manusia melakukan sesuatu kan pertama logika, akal sehat dulu yang kita pakai. Gitu kan. Nah, YouTuber semua, kita lihat lagi nanti ada adegan Agus di saat dia mau rekonstruksi ya, di saat mau reka ulang, itu ada yang meneriaki bajingan. Itu apa namanya ini? Bajingan. Gimana tanggapan seorang psikopat mau membunuh mangsanya? Kalau saya lihat ya, ini versi saya gitu, saya menilai sendiri gitu kan. Mata Agus itu dari tatapannya itu beda lah. Tapi mungkin juga nggak tahu nih nanti kalau dilihat oleh dari sisi seorang psikiater ya, yang melihat tatapan mata Agus di saat dia dibilang bajingan gitu kan. Ini Agus langsung reaksi matanya ini melotot. Ya kan? Melototnya itu seperti seorang psikopat. Gimana sih pandangan seorang psikopat dikala mau menghabisi atau membunuh targetnya? Di dalam cerita film-film yang biasa kita lihat kan seperti itu, tajam gitu. Nah, YouTuber semua guys, kalau kita lihat sikapi Agus Buntung ini mudah-mudahan ke depannya ya gitu, kita bisa menjaga lingkungan, khususnya perempuan, harga diri dan keselamatan para perempuan dari hal-hal kejahatan sejenisnya. Intinya tentang pelecehan ya. Saya juga terima kasih kepada Bapak Polisi, ya, kepada Polda NTB, luar biasa. Tidak terkecoh loh, saya keren kepada kepolisian. Karena kenapa? Orang kan bisa terkecoh dengan lihat fisik Agus yang nggak masuk akal. Saya pribadi pun sama. Kalau dibilang nggak masuk akal, ya nggak masuk akal. Kalau untuk berdasarkan pelecehan ya, saya pun nggak masuk akal. Tapi kalau untuk melakukan seperti itu suka sama suka ya masuk akal. Karena nanti si perempuannya bisa membantu, memfasilitasi, mendukung terjadinya adegan itu. Kalau menurut saya, kalau terjadinya emang suka sama suka. Kalau pelecehan itu kan enggak, sepihak. Pelecehan itu adalah di mana ada seorang manusia, mau cewek, mau cowok, mau melakukan tindakan kriminal, melecehkan. Nah, seperti itu. Tentang ya harga diri dan segala macam. Oke, YouTuber semua, mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan. Dimanapun berada ya kita tetap harus hati-hati, ya kan? Bolehlah perempuan ini kan lebih mencuatnya perasaan dibanding logika. Tapi alangkah baiknya logika dan perasaan ini harus selaras dan seimbang agar kita tidak tertipu daya. Sekarang itu banyak banget modus-modus pelecehan seksual. Agar dimanapun para wanita tetap terlindungi, khususnya terlindungi dari kasus pelecehan, terlindungi secara harga diri dan kehormatannya. Oke, YouTuber semua, ikutin terus hanya di podcast Adam Jeep. Kita akan mengupas tentang hal-hal yang lagi viral, tentang hal-hal yang emang harus dibicarakan, karena di Speak Up Adam Jeep, sejuta masalah, satu solusi. Ingat, YouTuber semua manusia punya hak prerogatif untuk berbicara. Oke, saatnya mohon bantuan dan dukungannya agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi. Mohon bantuan share dan komennya. Subscribe, like, komen, itu semuanya gratis. Yuk, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.